kita disunahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu memperbanyak apa? Puasa. Yang kedua, memperbanyak takbir, zikir dan istighfar. Qala Ibnu Abbas itu mengatakan, siapa Ibnu Abbas? Ada yang kenal? Ada yang kenal Ibnu Abbas? Enggak kenal ya, karena udah meninggal ya. Ibnu Abbas itu ponakannya Ibu Maimunah. Sayyidah Maimunah. Maimunah itu siapa? Istri Rasulullah. Jadi dia ponakan Rasulullah ipar. Ya? Jadi ponakannya istrinya. Wa qala Ibnu Abbas berkata, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat." Perbanyak zikirlah kalian di hari-hari yang telah ditentukan. Yakni ayyamul ashr, hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Terus wal ayyamul ma'dudat, dan banyaklah zikir kalian di hari-hari yang telah ditetapkan. Yakni apa? Ayyamut tasyriq, yaitu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 13, 14, 15. Berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka zikir di bulan Dzulhijjah dibagi dua. Ada yang disebut dengan zikir mutlak, ada yang disebut dengan zikir muqayyad. Zikir apa yang pertama? Zikir mutlak. Yang kedua, zikir muqayyad. Apa itu zikir mutlak? Zikir yang sighahnya, kalimatnya bebas. Hal ini wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Ada kisah bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu keluar dari pasar. Keluar dari Cendrawasih ya. Cendrawasih, orang-orang melihat bahwa beliau adalah yukabbirani, bertakbir ketika keluar pasar itu. Orang-orang melihat keduanya bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima. Maka orang-orang bertakbir ketika melihat beliau berdua itu bertakbir, sahabat Rasulullah ini. Ya, akhirnya menjadi suatu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya dan umat-umat yang mengikutinya, 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu memperbanyak zikir dan takbir, istighfar, tahlil, ya, takbir, Allahu Akbar, takbir. Ya, sampai kapan? Nah, nanti kita lihat. Umar bin Khattab itu bertakbir muqayyad, takbir yang telah ditetapkan sighahnya, yang bunyinya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umar bin Khattab mulai takbir ini setelah sholat subuh di tanggal 9, tanggal Arafah, gitu, sampai hari akhir tasyrik akhir, yaitu ba'da asar. Jadi takbiran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, adalah ba'da subuh di tanggal 9, ya. Kalau besok ini tanggal 9 kita puasa, itu dimulai ba'da subuh besok ini. Ya, lebih gasik daripada takbir Idul Fitri. Idul Fitri malamnya. Nah, ini subuh. Belum malam datang, subuh sudah takbir ba'da subuh. Sampai kapan ini dilakukan? Yaitu ba'da asar di hari tasyrik akhir. Silakan. Ini tuntunan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Kita berislam ikut siapa?
Rasul dan sahabat. Yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya itu sudah benar. Mengapa kita nggak mau ngikutin? Ya, para sahabat itu udah dijamin masuk surga belum? Udah kan? Berarti sholatnya diterima nggak? Diterima. Berarti ibadahnya diterima nggak? Nah, kita ikuti yang sudah jelas diterima. Ya, kita ikutin. Sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la, dan seterusnya. Takbirnya 2. Kalau Imam Syafi'i takbirnya 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kalau yang diiringi musik, takbirnya siapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi jogetan. Janganlah. Kita takbir jangan dibikin dangdut. Takbir dibikin rock. Ya, jangan. Takbir khusyuk. Maka biasanya para imam itu sehabis sholat dari Idul Adha sampai tasyrik akhir itu biasanya dia mengingatkan makmumnya dengan cara habis sholat dia bertakbir keras, Allahu Akbar, Allah, semua diikuti oleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Itu sunnah Rasulullah. Kecuali di mana? Di WC. Jangan terlalu soleh ya, di WC takbiran. Nggak boleh. Baik. Memperbanyak zikir, takbir, tahlil, istighfar. Ya, di 10 awal bulan Dzul Hijjah. Terus amalan lain apa? Memperbanyak amal solih. Dan menyiapkan sholat id dengan sebaik-baiknya. Sholat id yang sebaik-baiknya apa? Mandi janabat, pakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik, ya, terbaik, bukan terbaru, tapi terbaik. Terbaik. Sholat walibasu taqwa, sholat itu memakai pakaian takwa, pakaian untuk sholat. Voli ada bajunya, taekwondo, tapak suci ada bajunya. Ya, setiap tempat ada bahasanya. Kullukum maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Kullu maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Tiap tempat ada bahasanya dan tiap bahasa ada tempatnya. Sholat ada bahasanya, bajunya. Jangan memakai pakaiannya ada tulisannya. Ada di soft depan. Pasti ini. Yang di belakang membaca. Iya karena butuh jisamsu. Ya. Karena memakai baju jisamsu. Hati-hati. Apalagi ini tahun politik. Yang di belakangnya itu pendukung, yang di depannya pendukung. Wah, panas hati nih. Allah. Ya, misalkan gitu. Atau sebaliknya, bikin makanya pakai baju yang baju takwa, nggak ada tulisannya gitu ya. Nah, gitu. Nih. Apalagi sholat memakai pakaian yang ada salibnya. Apa ada? Ada, nggak sadar dia. Dia penyayang tim setan merah. Itu ya, ada lambangnya di sini. Allahu Akbar. Tuh, setan ikut sholat nih. Roma ada tanda ini, bukan Roma Irama. Tim Roma. Ada kan? Chelsea ada enggak? Yang enggak ada Garuda toh. Nih, tim Garuda. Nih, jadi hati-hati. Bahasa mahfudzat ini kullu maqamin maqalun wa kullu maqalin maqamun. Ini dipraktekkan. Setiap tempat ada bahasanya, setiap bahasa ada tempatnya. Gitu.
pakai pakaian yang terbaik, disunahkan sholat di tanah lapang. Nabi tidak menyebutkan lapangan, tapi tanah lapang. Kebetulan yang tanah lapang sekarang disebut kebanyakan lapangan. Di terminal boleh nggak? Boleh lapang. Mengapa tanah lapang? Satu, kita lihat Rasulullah sudah punya masjid belum di Madinah? Udah kan? Mi'rab, Raudhah itu masjidnya, ya, sini. Tapi kenapa ketika sholat Id Rasulullah tidak sholat di situ? Dibawa oleh Rasulullah ke pelataran Baqi, ya, tanah lapang. Nah, itulah sunnah Rasulullah. Ini dipolitisasi, mohon maaf. Politik identitas akhirnya. Seakan-akan sekarang bergulir di benak pikiran setiap orang, kalau di masjid itu mesti NU. Kalau yang di mana? Lapangan itu MU. Yang sholatnya perempuan di depan itu watini wa zaitun. Ya, itu. Ada kan? Besok lagi imamnya perempuan. Nah, ini. Hati-hati. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah fi'liyah, amaliyah. Jadi, sholat di lapangan itu ikut Rasulullah. Hikmahnya apa? Rasulullah memerintahkan, di samping itu syiar, Rasulullah kan mengharuskan perempuan yang lagi berhalangan supaya tetap menuju ke tanah lapang. Zaman dulu belum ditemukan pampers. Ya? Jadi sholat di tanah lapang perempuan bisa ke sana. Tapi kalau sholatnya di masjid, wanita tidak bisa masuk. Ya? Karena lagi berhalangan menetes. Karena dulu belum ditemukan untuk pencegah netes. Nah, ini yang harus dipahami. Sunnah Rasulullah. Yang tidak punya jilbab disuruh untuk meminjami sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa hukum sholat Id itu adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi muakkadah. Muakkadah dan wajib itu hanya kurang 1%, Mas. Ya? 99% kurang 1% wajib. Jadi sama hampir. Ya? Baik. Ini amalan sholat Id. Silakan. Kemudian yang amalan terakhir, haji dan umrah, enggak saya sebutkan. Haji dan umrah amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang terakhir adalah yaitu berkurban. Rasulullah sangat menghendaki, menginginkan dan merindukan sahabat-sahabatnya, umat-umatnya semuanya bisa berkurban. Kalau tidak bisa kurban, sampai Rasulullah mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa ummati. Ini korbanku dan korban umatku yang belum kurban. Itu Rasulullah. Ini artinya apa? Rasulullah sangat menghendaki kita bisa berkurban. Buktinya apa? Hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kau menyembelih kecuali hewan yang musinnah. Musinnah itu apa? Sampai umur. Unta berapa tahun? 5 berjalan 6. Sapi 2 tahun berjalan menuju 3. Kambing 1 tahun berjalan kedua, gitu kan? Ingat, Rasulullah tidak berhenti di sini. Di sini Rasulullah mengatakan illa kecuali ayyasura alaikum, kamu mengalami kesulitan, fatadbahul jad'ah. Jika kalian illa ayyasura, kamu mengalami kesulitan. Kesulitan itu ada 2. Kesulitan memang tidak ada barang yang musinnah, nggak ditemukan sapi yang musinnah,
tidak dikenal, ya tidak ditemukan kambing yang musinah, maka boleh jad'ah. Kesulitan pertama. Kesulitan kedua, karena fulus belum nyampe. Ya, di hari itu hanya menyimpan 1.500.000. Ikut rombongan sapi bisa enggak? Enggak bisa. Korban kambing bisa enggak? 1 tahun itu, kambing 1 tahun sangat sulit. Ya, rata-rata 2 juta ke atas sudah. Nah, maka Rasulullah mengatakan fatadbahu jad'ah. Belehlah jad'ah. Yaitu apa? Disebutkan minadh-dha'ni, dari wedhus gembel yang umurnya 6 bulan berjalan 7 bulan. 1.500.000 bisa korban. Kurang apa lagi Rasulullah mengiming-imingi kita agar kita bisa masuk mengikuti Rasulullah ke surga. Kalau dengan iming-iming ini tidak tertarik, dengan iming-iming ini kita lebih mencintai samsu apa sang sur, ya itu, ya dengan apa lagi, maka kita bisa, kalau kita masih punya 1.500.000, ayo cari wedhus gembel. Cilik pak, malu. Nah, riak berarti. Ciri ibadah korban riak ada 2. Jika kecil, dia malu dengan manusia. Jika gede, selfie.